Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya dalam materi administrasi sistem jaringan. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang KD 4.1 menginstal sistem operasi jaringan. Nah, tujuan pembelajaran yang bisa kita dapatkan adalah untuk menganalisis langkah-langkah instalasi sistem operasi secara benar, teliti, dan tertib. Nah, melalui praktikum, siswa juga dapat melakukan instalasi sistem operasi secara benar, teliti, dan tertib. Indikator pencapaian kompetensi itu yang pertama, memahami cara menginstal sistem operasi berbasis Linux. Yang kedua, menginstal sistem operasi berbasis Linux. Baik, langsung saja kita pada metode instalasi sistem operasi. Pada saat menginstal sistem operasi, maka dapat dilakukan dengan berbagai metode instalasi. Sampai saat ini, ada 4 metode instalasi sistem operasi, yaitu clean install, upgrade, multibooting, dan virtualisasi. Nah, metode clean install ini merupakan metode untuk menginstalasi sistem operasi pada laptop atau komputer yang baru, di mana sebelumnya pada suatu komputer belum terdapat sistem operasi. Nah, dalam metode ini, sistem operasi akan menghapus semua data yang ada pada hard disk yang digunakan untuk menginstal sistem operasi tersebut. Dalam sebuah komputer, mungkin untuk menginstal lebih dari satu sistem operasi. Maksudnya dalam sebuah komputer, itu dimungkinkan untuk menginstal lebih dari satu sistem operasi. Nah, setiap sistem operasi itu akan ditempatkan pada partisi yang berbeda agar dapat mengkonfigurasi dirinya sendiri berkaitan dengan sistem file, setting, dan konfigurasinya. Nah, pada saat pertama kali komputer itu dijalankan, maka akan muncul menu pilihan sistem operasi mana yang akan dijalankan. Nah, hanya salah satu sistem operasi yang dapat berjalan pada waktu bersamaan. Dan sistem operasi tersebut dapat mengontrol hardware secara penuh. Tetapi dengan sistem virtualisasi, kita dimungkinkan lebih dari satu sistem operasi dapat diinstal pada hardware atau komputer serta lebih dari satu sistem operasi yang dapat berjalan pada waktu yang bersamaan. Itu untuk virtualisasi. Nah, saya akan lebih memfokuskan pada menginstalasi sistem operasi dengan metode virtualisasi. Virtualisasi itu merupakan suatu metode di mana komputer fisik dapat berfungsi seperti 2 buah komputer atau lebih. Dan setiap komputer virtual tersebut menggunakan arsitektur dasar yang sama dengan komputer fisik. Nah, pada metode virtualisasi itu dikenal dengan istilah host operating system dan guest operating system. Nah, host operating system itu adalah sistem operasi yang berjalan pada hardware realnya. Jadi, host operating system itu adalah sistem operasi yang berjalan pada hardware realnya. Sedangkan guest operating system itu adalah sistem operasi yang berjalan di atas mesin virtual. Kalau kita lihat gambar diagram di samping, nah, di dalam sebuah arsitektur komputer yang menggunakan x86 ataupun x64, itu akan ada sebuah yang namanya operasi sistem utama. Itu disebut host operating system. Nah, di dalam host operating system tadi, itu akan ada yang namanya aplikasi-aplikasi pendukung. Nah, di dalam host operating system juga, itu bisa kita buat yang namanya virtualisasi layer. Nah, di virtualisasi layer inilah nanti ditempatkan aplikasi virtualisasi.
Boleh itu VMware, VirtualBox, atau virtual PC. Nah, di dalam virtualisasi layer nanti, baru ada yang namanya GUIS Operating System. Nah, GUIS Operating System ini berada di dalam virtualisasi layer. Nanti juga di dalam virtualisasi layer akan ada yang namanya program aplikasi. Itu jadi dari gambar physical hardware atau yang dikenal dengan barel metal atau komputer atau segala macam, itu nanti kita bisa membuat satu host operating system dan di dalamnya ada beberapa virtualisasi. Baik, persiapan instalasi sistem operasi, kita akan mencoba menggunakan sistem operasi Linux Debian 9.5 dengan nama kode Strek. Itu berbasis command line interface dengan metode virtualisasi. Nah, peralatan yang perlu dipersiapkan untuk instalasi sistem operasi Linux Debian Strek tadi, itu adalah CD, boleh juga DVD, boleh juga USB, atau dapat juga melalui jaringan komputer. Nah, hal yang perlu dilakukan adalah media penyimpanan berupa hard disk dan RAM itu harus sudah support dengan Debian 9.5 yang tadi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan hard disk dalam kapasitas yang diatur oleh virtual machine. Demikian penjelasan awal tentang teknik virtualisasi. Kita lanjutkan ke percobaan instalasi. Kita boleh menggunakan Oracle VirtualBox atau menggunakan VMware Workstation. Kali ini kita akan mencoba dengan VMware Workstation. Nah, pada saat tampilan awal akan muncul beberapa, sebelumnya akan disampaikan saya menggunakan versi VMware versi 15.5. Nah, dalam membuat sebuah mesin virtual, kita dapat langsung membuat sebuah mesin baru dengan mengklik Create New Virtual Machine. Nah, pas tampilan awal klik virtual machine, itu akan ada tampilan tipikal dan custom. Kita pilihnya tipikal. Nah, di sini akan ada beberapa model instalasi. Nah, ini tadi yang disebut dengan GUIS Operating System. Kita akan menginstal sistem operasi dalam virtualisasi layer. Nah, virtualisasi layer yang kita gunakan saat ini adalah virtual machine. Nah, di dalam mode instalasi ini ada beberapa pilihan. Yang pertama, install from CD, atau kalian bisa install from disk. Yang kedua, install disk image atau ISO. Yang ketiga, I will install the operating system later. Ini artinya kita akan menginstal sistem operasinya di lain waktu. Karena sekarang kita akan mencoba menginstalasi langsung, jadi pilihannya kita coba ke pilihan install disk image file ISO. Jadi kita pilih di mana kita meletakkan file Debian, kita pilih DVD1, terus kita open, terus kita pilih next. Di sini akan ada nama virtual machine. Kita kasih nama virtual, nama mesinnya Debian 9.5 aja. Foldernya biarkan default di sini. Terus kita next. Nah, maksimum disk space-nya kita recommended untuk Debian 9 ini ada 20 GB. Ya, lanjut aja tinggal next. Terus kalau kita ingin mengkustomisasi hardware kita tadi, kita bisa merubah besaran dari hard disk, memori, dan segala macam. Nah, kita buat aja yang default sesuai rekomendasi daripada sistem. Kita finish saja langsung. Nah, akan terbentuk sebuah mesin virtual baru di dalam My Computer. Di dalam sebuah komputer nanti ada nama yang mesin virtual yang kita buat. Jadi ini berjalan di bawah arsitektur komputer utama.
Nah, di saat tampilan pertama instalasi itu akan ada beberapa pilihan. Ada graphic install, install advanced option, install with speed syntax. Nah, ini boleh graphic install, kita akan melakukan instalasi dengan mode grafik. Bukan hasil akhirnya grafik ya, tapi mode instalasinya grafik. Kalau install ini mode instalasinya menggunakan command line. Nah, advanced option juga di sini ada beberapa pilihan. Nah, ada graphic expert, ada rescue mode, ada graphic automatic install, ada expert install, rescue mode, automatic install, speech enable advanced option. Kita back saja. Nah, untuk tahap kali ini kita akan melakukan instalasi dengan mode yang install. Jadi, setelah kita arahkan turun naikkan mouse-nya, pilih install, terus kita klik enter. Nah, tampilan berikutnya itu adalah pilihan bahasa, language. Biarkan kita menggunakan yang default-nya saja, menggunakan bahasa Inggris. Oke, kita tinggal enter saja. Terus select your location. Artinya langkah berikutnya adalah memilih lokasi kita. Untuk Indonesia kita memilih yang order, pilih ke Asia, terus pilih Indonesia. Nah, setelah itu akan ada tampilan konfigurasi locate, country to base default locate setting on. Jadi kita akan membuat pilihannya tetap secara default United States. Kita enter. Nah, terus akan ada juga pilihan konfigurasi keyboard. Nah, secara default keyboard yang kita gunakan adalah American English. Jadi kita langsung enter saja. Nah, ada beberapa tahapan yang memang agak lama nantinya ya. Nah, langkah berikutnya itu adalah konfigurasi jaringan. Nah, berupa pengisian nama hostname. Nah, pada contoh kali ini kita akan menggunakan hostname-nya server. Kita terus continue. Nah, domain name. Domain ini kalau kita sudah memiliki domain, silakan diisi dengan nama domain yang kita miliki. Saya ambil contoh sekolah.sch.id. Ini juga boleh dikosongkan. Nah, untuk nama hostname, umumnya nama domain ini akhiran belakangnya ada .com, .net, .edu, .or, .org, atau SCH, AC, dan segala macam. Kita mencontohkan sekolah SCH.id. Oke, kita continue. Setelah itu ada yang namanya pemberian password root. Nah, password root ini harus diisi agar sistem terjaga dengan aman. Password boleh kalian campur antar huruf besar, huruf kecil, angka, karakter, dan secara periodik harus kalian rubah. Kita isi saja. Terus ada setup username. Nah, langkah selanjutnya ini adalah menambahkan user baru dan password. User akun akan
dibuat berdampingan dengan root akun untuk keperluan aktivitas non administratif. Jadi kita buat di sini namanya SMK, kita continue, username-nya juga SMK, terus kita kasih password, kita ulang sekali lagi. Langkah berikutnya ini nanti akan ada pilihan setting setup the clock. Nah, ini kita karena tadi kita udah memilih lokasi kita akan ada pilihan Wiba atau tengah, sentral atau kiri, pilih yang western, yang barat saja. Nah, setelah mengklik continue tadi, maka akan muncul halaman partisi hard disk seperti ini. Untuk pembelajaran awal kita menggunakan yang GUID use entry disk. Jadi untuk pemula disarankan menggunakan GUID use entry disk. Kita enter, nanti akan muncul puluhan select partisi yang kita buat tadi, partisi SCSI 3. Kita enter. Nah, pemilihan partisi scheme pada hard disk terdapat 3 pilihan. Ada all file, separate home partition, separate home, var, and temp partition. Karena kita ini menginstal baru, jadi kita pilihnya all file in one partisi. Kita enter. Terus kita finish. Terus kita alihkan ke yes, ready to change the disk. Apakah benar? Artinya ini akan dituliskan. Kita tunggu beberapa saat, masih proses penambahan atau menginstal sistem utama. Nah, setelah itu akan ada pemilihan yang namanya proses install. Setelah proses install base system selesai, maka langkah selanjutnya adalah konfigurasi the packet manager. Terdapat informasi bahwa operating system yang diinstal itu menggunakan versi bla 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 dengan segala macam. Apabila Anda ingin men-scan DVD lain, silakan pilih yes. Jika sebaliknya pilih no. Jadi kita sekarang untuk instalasi ini kita tidak akan mencari DVD lain walaupun tadi ada DVD 2, DVD 3 dan sebagainya. Cuman kita no saja, bisa kita tambahkan belakangan. Yang selanjutnya adalah pemilihan network mirror untuk instalasi software Debian tadi.
Apabila kita menginginkan menginstalasi dari network mirror, maka pilihan optionnya yes. Tapi kalau sekarang kita tidak uh, meminta network mirror, kita tetap pilihnya no. Nah, nanti setelah ini akan ada proses atau pemilihan yang agak lumayan lama. Langkah selanjutnya adalah pemilihan eh, tentang popularity contest. Halaman ini mengkonfirmasi apakah kita akan berpartisipasi untuk survei. Kita pilih saja no. Nah, setelah itu kita akan memilih paket software yang akan diinstal sekaligus. Di sini secara default akan ada Debian Desktop Environment apabila kita ingin menginstal dengan mode GUI atau grafik hasilnya nanti, karena kita tidak memerlukan grafik, kita buang saja yang Debian Desktop Environment-nya, terus kita continue.
Nah, pada tahap ini dilakukan konfigurasi terhadap MonDB. Selain itu juga ditanyakan apakah saudara akan menginstal grup bootloader pada master boot record. Kita pilih yes saja. Ini artinya kita akan membuat ada bootloader pada tampilan awal. Terus di mana letaknya? Di /dev plus sda. Kita enter. Nah, tahap paling akhir adalah finishing instalasi yang telah muncul pesan instalasi complete. Artinya instalasi telah selesai, berarti bahwa proses instalasi telah selesai dilaksanakan dengan baik. Nah, langkah selanjutnya yaitu tinggal menekan tombol continue. Oke, tampilan awal Debian 9 udah muncul. Kita tinggal login dengan user yang sudah kita buat tadi, SMK. Passwordnya kita ulangi lagi. SMK passwordnya. Nah, ini kita sudah masuk ke sistem di Debian 9. Demikian langkah-langkah instalasi dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.